Fakultas Kedokteran Unpad 1994, spesialis bedah onkologi Fakultas Kedokteran Unpad, dan 1996 pendidikan di Nederland. Betul dokter, Masya Allah. Yang ada di samping saya ini adalah Dr. Derajat R. Suwardi, SP Bedah Onkologi. Beliau adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Jawa Barat dan sebagai Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia dan juga sebagai anggota Dewan Pakar Perhimpunan Onkologi Indonesia dari tahun 2006 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014 sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi Indonesia 2009 sampai 2014 sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Onkologi, dan 2019 sebagai berpendidikan di Asia Pasifik ya dok ya. 2009 dan 2016 beliau anggota Komite Nasional Penanggulangan Kanker Kemenkes Republik Indonesia. Masya Allah dokter, banyak sekali ya. Jam terbangnya luar biasa dan tidak dilukan lagi. Masyarakat awam pada saat ini terdapat mitos-mitos lah yang berkembang. Pada setiap orang katanya ada sel kanker. Itu tidak benar. Betul. Jadi sel kanker adalah sel normal yang berubah sifat akibat paparan terhadap faktor risiko, sehingga selnya menjadi tumbuh tidak terkendali. Nah itu kalau kita kendalikan faktor risikonya, kita tidak akan terpapar, tidak akan terpicu, tidak akan terpicu selnya. Nah, itulah makanya seperti yang dikemukakan Mayan tadi, hidup sehat itu penting. Betul. Karena dengan hidup sehat itu kita tidak akan memicu, sehingga kita tetap dengan sehat. Nah itu mungkin yang membuat kita tidak perlu takut. Kita harus waspada, tapi tidak perlu takut. Kemudian rasa tidak takut itu juga akan memicu mendatangi orang yang dianggap bisa mengetahui dan mengobati penyakitnya dengan segera, sehingga dia datang dalam keadaan awal, dini. Nah dengan keadaan dini itulah akan terbentuk penyembuhan yang sempurna. Karena seringkali kalau ada orang menemukan benjolan di tubuhnya, takut. Dengan takut dia mencarilah pengobatan-pengobatan yang wah kata si ini daun kelor bagus, minum dulu daun kelor 3 bulan 4 bulan, tidak terasa apa-apa, tidak berubah. Datang ke orang pintar dulu, wah seorang itu bisa nyembuhin, nggak pakai operasi, nggak pakai hemo, terus ternyata nggak sembuh juga. Nah itu yang mengakibatkan orang datang terlambat. Padahal kalau dia datang cepat, itu banyak yang bisa kita lakukan. Nah mudah-mudahan ini informasi yang bukan menyeramkan ya, tapi merangsang untuk datang cepat. Pasien-pasien yang datang dengan tumor yang masih kecil, itu kita bicara kanker payudara ya, sekarang Pink Oktober ini tentang kesadaran awareness terhadap kanker payudara. Kalau tumornya kecil, itu tidak perlu diangkat seluruhnya payudara itu, sehingga banyak pasien yang saat ini sudah survive 10-15 tahun dengan payudara normal, padahal pernah menderita kanker payudara. Nah mungkin itu yang harus digerakkan atau diseminasikan di masyarakat sehingga mereka berani datang. Kemudian ternyata yang dibilang tumor di payudara itu hanya 20% yang jahat. Oh gitu. Siap. 80% itu tidak jahat. Jadi tidak jahat ya, betul, hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Ya. Kemudian di antara sedikit yang ganas itu hanya sedikit yang sulit disembuhkan. Sebagian besar bisa disembuhkan. Ini good news ya dok buat kita semua ya dok. Kalau
terjadi sesuatu, merasa sesuatu, segeralah mencari tempat ke orang yang mengetahui. Jangan ke orang pintar dulu, orang pintar nggak bisa, baru ke orang yang kurang pintar. Nah itu dokter, ya. Biasanya kita, masyarakat kita seperti itu dok. Betul. Karena kan mendengar kanker sendiri dok, itu biasanya image-nya itu pasti meninggal, begitu kan betul. Dok? Padahal tidak seperti itu dok ya. Tidak benar. Survei telah membuktikan bahwa hanya sekian persen saja dok. Demikian. Siap. Nah itu yang saya dikejutkan juga, saya makan di salah satu kafe di dekat Ambroglios itu. Tiba-tiba seorang wanita datang, dokter masih hafal saya nggak? Lalu saya bilang maaf, saya udah lama nggak ketemu ibu. Beliau pasien saya yang sudah dioperasi 35 tahun yang lalu. 35 tahun dan sehat ya dokter. Ketemunya di kafe, bukan di rumah sakit. Mungkin itu. Justru di kafe ya, dan keadaan yang happy. Betul. Ya, betul. Jadi terkait kanker itu terkait dengan gen itu betul. Tetapi kadang-kadang awam itu kurang menyadari bahwa gen yang diturunkan itu hanya 5%. 95% itu tidak diturunkan pada kanker payudara ya. Jadi jangan takut, tetapi waspada. Gitu. Kalau waspada boleh, rubahlah pola hidup dengan pola-pola yang bisa mencegah kanker itu. Nah dengan ini Kementerian Kesehatan sudah menyusun tuh yang menjadi makin cepat. Sedangkan supresor gen adalah yang kalau dia bekerja, dia mengerem pertumbuhan sel yang cepat. Selama kedua faktor itu bekerja seimbang, maka tidak akan terjadi kanker. Nah, biasanya ada faktor yang merusak keseimbangan itu. Biasanya virus. Virusnya belum tentu apa. Tidak seperti leher rahim yang sudah diketahui virusnya HPV, Human Papilloma Virus. 90% kanker rahim disebabkan oleh virus itu. Sehingga kita bisa bikin vaksin. Nah kalau kita divaksinasi, 90% kita akan tercegah. Jadi seringkali begitu cemasnya sehingga makan jadi gak benar, tidur jadi gak benar. Ya iyalah, pasti imunitas akan menurun. Dan memperparah ya dok ya, tentunya dok ya. Iya, karena tubuh kita harusnya melawan. Betul. Jadi di internasional ini ya, bukan hanya di negara kita saja. Ternyata ada faktor-faktor risiko pada seorang wanita untuk terkena kanker payudara. Utamanya adalah usia. Usia sering antara 35 sampai 45 kita harus lebih aware. Karena biasanya di sekitar situ ada faktor risiko. Yang kedua adalah faktor menyusukan anak. Jadi pada ibu-ibu yang tidak memberikan ASI pada anaknya, itu mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap kanker payudara dibandingkan dengan ibu-ibu yang menyusukan anaknya. Kemudian juga nulipara. Nulipara adalah ibu-ibu yang tidak mempunyai keturunan. Nah itu juga mempunyai risiko yang lebih tinggi terhadap kanker payudara. Berikutnya lagi adalah yang melakukan terapi hormonal yang tidak berhenti-berhenti. Jadi terapinya terus dilakukan. Nah seringkali ini berkaitan dengan hormon di tubuhnya. Sehingga seakan-akan sel-selnya itu dibuat subur. Nah kalau ada sel yang tidak bagus dan terpicu dibuat tidak subur juga, maka tumbuhlah dia. Mungkin itu faktor-faktor risiko. Tetapi faktor risiko namanya.
bukan berarti kalau ada faktor itu pasti terkena, tetapi risikonya lebih tinggi dibandingkan wanita lain. Jadi seorang wanita pada saat dia mulai menstruasi, maka saat itulah dia mulai terpapar pada hormon estrogen. Kita di situ harus sudah memulai menata pola hidupnya, karena dengan pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak karbohidrat dan lemak, itu membuat menjadi subur hormonnya, sehingga tentu risikonya dia makin tinggi. Untuk memeriksa pada seorang wanita yang belum mempunyai putra, itu USG, ultrasonografi payudara, cukup setahun satu kali. Setahun satu kali untuk gadis. Betul. Kalau untuk yang sudah berumah tangga, dokter, mungkin disarankan sebaiknya berapa bulan sekali gitu, dok? Betul. Jadi biasanya tetap setahun sekali, tetapi ada pemeriksaan lain yang memperkuat, yaitu mamografi. Nah, mengapa mamografi berbeda dengan ultrasound? Karena mamografi menggunakan sinar X, sehingga kepekaannya menjadi lebih tinggi. Lebih spesifik gitu ya, dokter. Kenapa dong tidak dilakukan sejak gadis? Karena pada saat gadis, struktur payudara itu dalam keadaan padat. Pada saat mamografi, kita mencari bintik-bintik perkapuran halus di film mamografi itu. Kanker payudara itu bisa dicegah. Kanker nasofaring atau saluran nafas itu bisa dicegah. Kanker rongga mulut itu bisa dicegah. Bagaimana caranya, dokter? Nah, itu lagi. Ini yang penasaran. Jadi yang bisa dilakukan adalah, terutama pencegahan itu ada 3. Pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu adalah dari tubuh kita sendiri. Itu Kementerian Kesehatan sudah mengembangkan satu singkatan, namanya CERDIK. Cerdik ya, CERDIK. Singkatannya. CERDIK itu singkatannya C, cek kesehatan secara teratur. E-nya enyahkan asap rokok. R-nya rajinlah berolahraga. D-nya diet yang sehat dan seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Dan K-nya kendalikan stres. Nah, itu dia. Jadi ya, kita dokter. tidak bisa mengenyahkan stres, nggak bisa. Kita hidup kok, kita berpaparan dengan stres, tapi kita bisa kendalikan. Bagaimana kita harus dapat mengelola stres supaya tidak memicu ya, dokter? Betul. Siap. Jadi salah satu dari sekian belas faktor risiko untuk kanker payudara adalah trauma. Nah, trauma itu terutama penekanan atau trauma minor tapi terus menerus. Jadi gunakanlah bra yang nyaman dipakai. Kalau dia nyaman dipakai, insya Allah tidak menyebabkan trauma itu. Tetapi ada kadang-kadang kan untuk pakai gaun yang mengharuskan, mengharuskan untuk apa ya? Saya so tahu nih, maaf, ada yang disebut push up bra. Oh iya dong, biar tegak berdiri, biar tegak rapi, rapi. gitu dong. Nah itu oke, tapi jangan sepanjang hari dong. Kalau udah nggak dandan, ya udah pakai yang biasa aja lah. Dilemparin ya, dok ya. Nah, sekarang kalau bra, dok, masih kembali untuk kesehatan payudara. Kalau malam apakah sebaiknya tidak memakai atau boleh memakai tetapi yang tidak berkawan, dok? Baiknya kepada dok. Iya. Jadi memakai atau tidak memakai itu tergantung kenyamanan. Asal dipakainya nyaman, itu tidak masalah kalau dipakai. Ya, yang ada di hadapan kami adalah Ibu Yanti. Boleh Ibu diceritakan pengalamannya kepada kita semua supaya kita ini semakin tahu dan lebih percaya diri untuk hidup itu lebih hidup sehat. Iya. Seperti Ibu Yanti. Mungkin
Bu Yanti ceritakan pengalamannya pas pertama kali mendengar itu pasti bagaikan geledek di siang bolong. Bagaimana Bu Yanti mengatasi itu, kemudian fight untuk mengatasi itu sehingga sukses sampai sekarang, survive sudah 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun survive. Mengapa Ibu Yanti? Selamat siang semua. Selamat siang. Saya waktu pertama diagnosa itu Januari 2007. Saya pasiennya Dokter Derajat. Saya mau cerita sedikit, mungkin ini berbagi pengalaman. Sebenarnya saya sudah merasakan benjolan sejak bulan Juni 2007. Tapi waktu itu saya nggak berani ke dokter. Saya cuma tanya ke teman-teman, ini saya ada benjolan seperti ini. Dan karena saya nanyanya ke teman-teman, saya bilang nggak apa-apa, biarin aja. Akhirnya dari Juni 2006 itu saya biarkan. Menjelang Desember 2006, kalau saya tidur ke kanan, saya ngerasa ada yang mengganjal di ketiak. Terus ketika itu saya lihat benjolan yang asalnya sebesar kacang itu udah berubah menjadi kotak di bawah puting saya. Nah, akhirnya saya bilang ke teman saya akhirnya sadar bahwa benjolan dia dengan benjolan saya berbeda. Mungkin ini pelajaran, jangan bandingkan dengan orang lain. Dan kalau kita ada benjolan, mendingan kita cepetan ke dokter. Belum tentu benjolan itu kanker, tapi kanker berasal dari benjolan. Akhirnya Januari 2007 saya bertemu dengan dokter yang penuh kebapaan, menjelaskan kepada saya begitu didiagnosa kanker itu pasti benar-benar down sekali. Lebih-lebih anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Tapi bersama dokter Derajat yang penuh kebapaan mengatakan, Bu, saya akan mengobati ibu, bukan berarti saya membuat lumpuh, tapi akan saya membuat ibu supaya kembali beraktivitas normal. Akhirnya di Januari 2007 saya ke dokter Derajat, dioperasi, kemudian saya menjalani kemo 6 kali. Apa yang dikatakan dokter itu yang saya ikuti. Dan seperti yang dokter bilang itu, kalau untuk makanan itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi bukan berarti orang yang kanker itu makanannya nggak enak semua, cuma rebusan semua gitu, enggak. Kita menjalani pengobatan seperti biasa. Dan memang efek dari kemo itu cukup lumayan, nano-nano lah ya. Tapi tergantung dari fisik dan mental kita juga. Kalau saya waktu itu di kemo dokter Derajat karena mah saya memang udah nggak benar dari SMA. Jadi waktu itu saya kenanya itu kena kemah. Saya banyak muntahnya. Tapi saya menjalani itu, dan ketika kemo ketiga, di saat saya udah mulai limbung dengan efek kemo, saya mengeluarkan janji ke Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa menjalani kemo itu 6 kali. Kalau saya kuat menjalani kemo 6 kali, saya akan menjadikan grup kanker. Berjalan terus sampai 6 kali saya kuat. Dan ketika itu saya sempat 3 kali janji ke Tuhan. Karena beberapa kemo ya saya cukup sakit badan, mual, muntah terus. Di saat itu saya berjanji lagi ke Tuhan. Tapi biasa kalau orang lagi susah itu asal janji nggak mikir gitu gimana nempatinya, pokoknya nyeplos aja keluar, ya udah saya janji seperti ini. Padahal janjinya itu ke Tuhan. Dan di saat itu selesai saya kemo Juli, tepat ketika di bulan Agustus, di situ mungkin Tuhan mulai mengetuk kembali saya, mengingatkan janji saya. Dan di saat Agustus itu saya terkena usus buntu. Di situ saya larinya nggak ke dokter lain lagi karena saya percaya ke dokter Derajat. Saya kembali ke dokter Derajat. Dokter Derajat memberikan saya obat. Waktu itu saya sempat bed rest 3 mingguan. Akhirnya saya menjalani bed rest 3 minggu. Itu sebenarnya sentilan Tuhan buat saya. Hingga saya sekitar November, rahim saya turun. Saya kembali ke dokter Derajat. Karena saya pun juga takut. Dokter Derajat bilang, ya udah nggak apa-apa, diangkat aja. Akhirnya Desember saya angkat rahim. Dan perlu saya jelaskan karena sini saya lihat mulai ada anak-anak yang remaja yang datang. Kalau ada apa-apa itu datanglah ke dokter atau datanglah ke orang yang pernah mengalami. Jangan cuma dengar kata orang begini, kata orang begitu, atau baca dari Google. Salah satu member kita termuda di sini ada Yochan. Dia masih SMP. Silakan Yochan. Mana yang namanya Yosa? Ya. Kita akan
kita akan sama-sama belajar namanya sadari, periksa payudara sendiri. Sadari. Periksa payudara sendiri. Ya. Yang tidak boleh sarangga, memeriksa payudara tetangga. Nah, bahaya dong. Bisa aja ya dok ya. Baik, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kanker payudara ini tidak hanya terjadi pada wanita, tapi juga pada pria. Jadi kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Di sini bukan pelajaran yang seperti apa, tapi ambillah positifnya ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan seperti tadi Bu Yanti bilang, tolong itu diwaspadai. Jangan menjadi takut dan diam dipendam sendiri, tapi bicaralah dengan orang tua atau dengan siapapun yang bisa dipercaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kita akan mulai pemeriksaan. Di sini akan ada 6 tahap. Kita akan mulai dengan tahap pertama. Kita akan biasanya pemeriksaan ini kita lakukan tentunya tidak pakai baju ya, tidak pakai baju. Tapi sekarang pakai baju ya, jangan dicopotin nanti lari semua ya Bu ya. Jangan. Boleh nanti ganti baju setelah beli, boleh. Ya, silakan Bu. Jadi nanti dilakukan tanpa menggunakan baju. Kita lakukan di depan cermin. Di depan cermin kita perhatikan di depan cermin perhatikan tubuh masing-masing. Perhatikan kedua payudara kiri dan kanan. Perhatikan bentuk dan permukaan kulit payudara masing-masing. Oke, adik-adik paham ya? Paham, adik-adik paham? Ya. Boleh saya? Nggak usah tegang. Boleh Biasa saya aja. nambah sedikit boleh? Boleh nggak, Pak? Nah, kalau melihat besar kiri dan kanan berbeda, jangan khawatir. Itu hampir 80-90% wanita itu begitu. Kiri dan kanan tidak simetris 100%. Jadi wajar kalau ada perbedaan sedikit-sedikit. Oke, terima kasih. Kalau beda dikit masih oke, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu angkat tangannya ke atas, dua-duanya ya, dua-dua angkat ke atas, taruh di belakang kepala seperti ini, taruh belakang kepala. Perhatiin lagi tuh payudaranya kiri kanan, terus kulitnya, permukaannya ada berubah nggak, ada perubahan warna nggak? Kan yang paling tahu kita harus kita dong ya, jadi itu diperhatikan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah taruh tangan kita dua-duanya di pinggang, taruh di pinggang dua-duanya. Kemudian condongkan badan kita ke depan sehingga payudaranya menggantung. Hanya boleh dibayangkan. Dan nggak usah kayak gitu. Ya, nah, perhatikan pada saat menggantung itu kiri kanan jatuhnya sama nggak, bentuknya gimana gitu ya. Ini sepertinya lucu tapi beneran ini tuh ya. Jadi harus diperhatikan ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Kita akan angkat tangan kita yang kanan, taruh di sebelah kiri, pundak sebelah kiri. Kemudian dengan tangan yang kiri, tiga jari, kita taruh di payudara sebelah kanan. Lakukan pemeriksaan gerakan dari atas ke bawah, seperti itu. Rasakan, diraba, dirasakan ada benjolan enggak? Ya. Idan tidak sendiri ya Dan. Ya. Jangan meriksa punya tetangga kan Idan. Tidak. Ya. Dan dengan telapak jari ya, bukan ujung. Ya. Telapak jari. Sampai kemana Ibu? Sampai boleh ke dijelaskan? arah putih. Telapak jarinya, Ya. telapak jari. Dari atas ke bawah ke arah puting, ya gitu. Maaf, saya harus ikut menyontohkan seperti ini, ya. Jadi mungkin agak sedikit ditekan ya dok supaya Betul. 3 jari ya Bu, bukan semua, hanya 3 jari. Jari. 3. agak ditekan, Bukan bukan empat. Ditekan dengan lembut. ya. Mungkin kalau uang mah
diraba. Diraba. Jadi ini juga kita harus meraba, sama sih, kita harus meraba, kan nggak apa-apa tuh meraba punya sendiri mah. Itu dilakukan kiri dan kanan. Jadi kalau yang barusan yang kanan, sekarang kita angkat yang kiri, taruh di kanan. Kemudian tangan yang kanan, periksa payudara yang kiri, lakukan hal yang sama, gerakan dari atas ke bawah, dari atas ke arah puting seperti itu, dilakukan dengan seksama. Yang berikutnya adalah sama posisinya seperti tadi, tapi gerakannya berbeda. Kalau tadi atas ke bawah, sekarang kita lakukan gerakan melingkar dari arah ketiak, lakukan gerakan melingkar ke bawah terus. Jadi sebetulnya kita memeriksa keseluruhan dari payudara, mulai dari ketiak, melingkar, dilakukan payudara kiri dan kanan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah kita harus melakukannya dengan cara kita berbaring. Kita berbaring, kemudian ya nggak usah ya, seolah-olah. Awas nanti berbaring semua nanti ya Bu ya. Kemudian taruh bantal, tapi bantalnya di sini, di punggung sebelah atas, jadi bantalnya bukan kepala. Di bawah leher ya Bu ya. Di sini, punggung. Di punggung. Oh punggung. Di punggung, ya. tepat di punggung ya. Bantalnya di sini, kemudian lakukan gerakan yang sama. Gerakan yang sama yang kita melakukan gerakan dari atas ke bawah, ya sama ya. Atas ke bawah, kemudian gerakan yang melingkar, yang dari ketiak berputar seperti itu. Itu lakukan, itu pemeriksaan yang harus dilakukan, terutama untuk adik-adik, untuk ibu-ibu, secara rutin setiap bulan, 1 minggu atau hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Dilakukan setiap bulan. Ya enggak tukang ibu. Kalau laki-laki ya sebulan sekali dengan tanggal yang sama boleh. Soalnya kalau nunggu hari itu nggak diperiksa-periksa Bu Ida. Iya. Kemudian kalau misalnya untuk ibu-ibu yang sudah mengalami menopause, itu juga tetap harus dilakukan di setiap bulan di tanggal yang sama. Harus sama tanggalnya Ya, Bu. Oh harus sama. Supaya disiplin. Oh. Soalnya siap. kalau enggak nanti besok lagi aja. Iya betul punya deadline ya Bu ya. Oke, seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Dr. Raja. Terima kasih. Baik, tepuk buat tangan Raja. untuk. Terima kasih Ibu, terima kasih. Boleh Ibu masih duduk, boleh bersama kita, nggak apa-apa. Nah, siapa tahu nanti ada yang bertanya dan pertanyaannya ditujukan untuk Ibu kalau gitu kan. Baik. Barangkali sebelum itu ada satu, Bu Yanti, kita kan saya punya rumah singgah. Nah, betul. Barangkali boleh diperkenalkan rumah singgah. Bandung Cancer Society mempunyai rumah singgah. Rumah singgah ini ditujukan untuk pasien-pasien kanker yang berobat ke Bandung dari luar kota dengan BPJS kelas 3. Di mana di rumah singgah ini pasien dari luar kota bersama 1 orang pendamping hanya membayar 10.000 pendaftaran aja. Mereka bisa tinggal terserah mau berapa lama di situ pun juga sesuai sama pengobatan mereka. Mereka dapat beras, dapat air minum, di situ kita sediakan juga ada kompor, ada gas, mereka bisa masak sama-sama di situ. Itu sedikit penjelasannya. Kalau misalnya ada teman-teman yang dari luar kota, kalau dia butuh tempat tinggal sementara mereka berobat di Bandung lama, mereka bisa tinggal di situ. Ini dari Sarino. Yang mau saya tanyakan Dok, saya kan pernah riwayat prakanker rahim dan udah pernah di counter, Iya. Udah pernah vaksinasi 3 kali. Dan yang saya tanyakan itu gimana? Saya harus check up lagi itu apa enggak? Tapi kalau masalah gejalanya udah nggak ada sih. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh dari kanker stadium dini. Jadi lesi prakanker pada rahim kalau diobati dengan baik, kesembuhannya itu 100%.
Alhamdulillah, Masya Allah. Saya terutama sangat gembira, bangga lihat dari SMA Kartika nih rajin, mau bertanya, berani bertanya. Aplaus dulu. Aplaus dulu buat Kartika. Dan insya Allah kami akan mempercayakan masa depan negara kami di tangan Anda. Masya Allah. Kemudian buat ibu-ibu yang seperti tadi pesan, segeralah memeriksakan diri kalau ada sesuatu. Jangan takut. Bukan pasti bukan sesuatu yang belum tentu sesuatu yang mengerikan itu. Dan andaikan dia sesuatu yang mengerikan, hadapilah. Karena banyak contoh, lihat Ibu Yanti dengan fighting spiritnya yang hebat. Beliau 17 tahun dalam keadaan segar bugar dan bisa membawa kita dengan pengalaman-pengalamannya untuk mengarahkan kita ke yang baik. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk sore hari ini.